Nabi Isa. Kalau yang kita kenal itu Nabi Isa yang nabi. Apa sih? Nggak paham aku maksudnya kawan ini. Maksudnya kalau di Kristen untuk Nabi Isa ya namanya nabi ya nabi. Iya, nabi ya nabi Kalau memang. kalau Yesus ya Yesus. Yesus nabi. Yesus itu nabi. Berarti Oh, Nabi Yesus nabi. ya. Nah, iya, Nabi Yesus. Kalau Nabi Isa ini yang mana lagi? Yang akan turunnya kedua kali. Nabi Isa dan Yesus itu orang yang sama, cuma diceritakan dengan persepsi yang berbeda, Pak. Bukan orangnya yang berbeda. Orangnya itu juga. Begitu loh. Di Kristen mereka menyebutnya Yesus, di Islam menyebutnya Isa, di kampung halaman Yesus menyebutnya Yesua, dalam bahasa Arab dia disebut Isau. Itu juga orangnya. Ustadz Sugi. Pada akhir zaman yang turunnya Nabi Isa. Iya, Nabi Isa, betul. Ustadz Sugi. Ya, halo Bang Wandi. Bang Zuma sudah selesai kopinya Bang Zuma? Oke, dilanjut Bang Juma. Iya, Oh iya silakan. iya. Baik, saya tanggapi sedikit ya terkait dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel, hanya saja ditolak oleh kaumnya. Jadi tak ada yang kemudian mengajarkan tentang dirinya secara jujur. Kenapa? Karena pada masa beliau penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, muridnya itu tidak menulis, muridnya tidak menghafalkan Injil yang diterima, melainkan murid-muridnya itu habis kemudian dibantai oleh orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Isa. Lalu kemudian waktu berlanjut, muncul sekte. Sekte ini bernama Nasorios. Bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, itu tokonya. Sekte ini mengambil cerita-cerita tentang Nabi Isa dengan menggantikan namanya Yesus. Kenapa menggantikan nama Nabi Isa dengan nama Yesus? Karena ajaran yang datang kepada Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan ajaran Nabi Isa ini ingin dijual kepada orang Roma. Maka Isa diganti Yesus dengan cerita-cerita yang dihasilkan oleh masing-masing penulis sesuai dengan selera masing-masing. Disampaikan kepada Romawi dan Yunani. Romawi pun, Kekaisaran Romawi itu menyeleksi semua pemberitaan-pemberitaan dan diloloskan 4 kitab. 4 kitab kanon. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu yang perlu dipahami. Nah, diselewengkan kemudian ajaran Nabi Isa ini pada abad ke-7. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan keadaan pada masa itu menceritakan kembali di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Nabi Isa dulu baru muncul cerita Yesus, lalu kemudian dimunculkan kembali oleh Allah cerita tentang Nabi Isa yang diselewengkan dengan nama agama Katolik dan turunannya. Itu yang perlu saudara pahami. Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Kristen belum ada. Kristen itu muncul belakangan dengan seperangkat cerita-cerita yang dibuat-buat, yang dicocokkan dengan selera Roma sebagai penguasa kala itu. Sedangkan Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, beliau mengatakan apa? Inni Abdullah. Dan itu menurut pengakuan penulis dari kitab saudara, itu jelas Nabi Isa atau kemudian diganti namanya menjadi Yesus. Itu mereka ceritakan juga bahwa beliau itu adalah hamba Allah. Seperti di Kisah Para Pewarta atau para Rasul Para Rasul 4 nomor 27, 28, nomor 30. Di situ diceritakan bahwa Yesus itu adalah hamba Allah yang suci. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nah ini dia. Jadi Al-Quran muncul kembali untuk meluruskan kisah yang diselewengkan kemudian oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang dijual ceritanya ke orang Romawi sebagai penguasa kala itu. Demikian. Tadi yang bertanya mana?
Udah pulang? Tumbang deh. Ke toilet. Oh. Ya, silakan bro pacar kalau Kristen. Silakan dibuka mute-nya. Bro pacar. Bro pacar. Halo, ya, Ya, Anda Kristen, brother? saya Hindu. Hindu? Wah. Gimana ya? Kan ada cerita yang satu lahir di kandang domba, yang satu lahir di bawah pohon kurma. Ya, terus? Kenapa bisa beda lahirnya? Wah, agak lain ini. Iya, silakan Silakan. mungkin Nggak apa-apa, diluruskan aja, nggak apa-apa. Biar Bang Joma yang aksi. Silakan Bang Joma. Ya, kalau Kristen itu kan bukan tentang dia lahir di kandang domba, itu kan bukan ajaran dari tuan rumah. Itu cerita dari penguasa kala itu. Itu cerita dari Romawi. Kekaisaran Romawi yang menceritakan kemudian ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru bumi, bahwa ada nabi yang lahir di kandang hewan. Tetapi kemudian narasi itu dibantah oleh Al-Quran. Beliau itu lahir di sekitar pohon kurma. Dan apa yang bisa kita jadikan sebagai acuan, sebagai tolak ukur di abad sekarang, di saat sekarang ini? Pembuktiannya adalah para ilmuwan menemukan biji-bijian kurma yang diindikasikan berasal dari pohon yang usia 2000 tahun yang lalu. Nah, sedangkan arkeolog tidak pernah menemukan ada kandang yang usianya diperkirakan 2000 tahun yang lalu. Di Israel sana sedang dibudidayakan kemudian pohon kurma yang biji-bijiannya itu diindikasikan berasal dari 2000 tahun silam. Nah, itu fakta. Berarti kalau kita berbicara mengenai keilmuan, Main ngarang, Bang Suma ini ngarang. ya udah, selesailah cerita kalau Anda mengatakan Di saya ngarang. Yerusalem tidak ada pohon kurma. Oh gitu. Tapi sayangnya di Bible justru Di mengatakan Yerusalem tidak ada bahwasanya pohon kurma. ya sebagai Kristen harusnya Anda ngaku aja Kristen, Bang. Gak usah ngaku-ngaku, gak usah malu, saya Hindu gitu-gitu lah, nggak bagus kayak gitu ya. Di Kalau sana kita musim lihat panas saat Yesus lahir. begini Bang, gini, kita buktikan ya Bang ya. Yang pertama, saya kasih dalil, Ulangan 34 nomor 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunannya lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberangi ke sana. Ini negeri yang dimaksud, negeri yang mana? Kemudian di Hakim-Hakim 1 nomor 16, keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Ini kota kurma itu di mana itu, Bang? Kalau Anda mengatakan bahwa di sana tidak ada kurma, saya rasa Anda harus cuci muka dulu pakai backlin. Karena kitabnya Yahudi sendiri menerangkan bahwa kerajaan Yehuda itu justru dipenuhi oleh apa? Pohon kurma. Hakim-Hakim 4 nomor 5. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Ingat Bung, Yesus di dalam Yohanes 11 ketika dicari oleh tentara Romawi dan Yahudi ingin dibunuh, kemana Yesus berlindung? Dia berlindung ke padang gurun bernama Efraim. Itulah tempat di mana dikatakan dalam Hakim-Hakim 4 nomor 5 bahwa di sana ada banyak perkebunan kurma. 2 Tawarik 28 nomor 15, dan orang-orang yang tunduk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu, semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari perampasan itu. Orang-orang ini diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa Yeriko ke kota pohon kurma. Boleh tidak tunjukkan saya di mana kota Yeriko itu? Kota pohon kurma itu di mana? Jangan bilang di Toraja ya, apalagi di Batak sana. Jadi kalau orang berbicara itu pakai ilmu, dan alhamdulillah
alhamdulillah, Domba itu di Arab. dan alhamdulillah apa yang diterangkan kitabnya Maksudnya orang dia Yahudi, ngarang-ngarang. apa yang diterangkan kitabnya Yahudi, satu lagi saya kasih kalau Anda masih mengatakan saya ngarang. Nehemia 8 nomor 16, dan bahwa di semua kota mereka, dengarkan Bang, dengarkan. Kalau Anda nggak kuat mendengarkan kebenaran, jangan naik ke sini, karena di sini diskusi ilmiah. Celeng, meneng gue celeng, rumah kita ngomong celeng. Satu lagi tanda ya, saya tidak bicara tentang Menghargai orang Anda. apa? Ya, saya tidak berbicara untuk Anda, untuk Kristen-Kristen, saudara-saudara Kristen saya masih bisa saya waraskan. Kalau Anda sudah nggak bisa waras, biarin Turunin aja. bang Fadi, Nehemia turunin, nggak ada gunanya. 8 nomor 16. Kalau sakit hati mendengarkan kebenaran, yaitu derita Anda semua. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang sudah tertulis. Itu di mana? Di Yerusalem. Di mana tertulis? Nehemia 8 nomor 16. Sekarang tolong tunjukkan dalam Bible. Tolong tunjukkan di dalam Bible ada perkampungan kandang domba. Ayo Bang. Tunjukkan di dalam Bible ada perkampungan kandang domba. Silakan. Kalau saya tentang pohon kurma sudah kutunjukkan, Anda mengatakan di Arab, saya tunjukkan bahwa itu di Yerusalem, tertulis di Nehemia 8 nomor 16. Ayo, Anda mau gila permanen atau mau sehat? Ya silakan. Itu saya hanya menyampaikan aja. Kalau ada pasien yang lain yang mungkin masih bisa sembuh, silakan dinaikkan. Kalau yang gengsi terhadap kebenaran, biarkan dia mati dalam penderitaannya dan tersiksanya batinnya menerima kebenaran. Memang kalau manusia palsu itu ya jasadnya aja yang manusia, otak nggak berfungsi gitu. Gengsi terhadap kebenaran, nah, itu memang susah. Oke, saya kira sesi ini saya patut mendapatkan tepuk tangan lagi. Masalah. Kenapa ya kalau Bang Juma bicara ya banyak orang yang Lucifernya pada keluar ya? Ya karena kita menguraikan kebenaran. Kan mereka selama ini hanya didoktrin, dogma. Mereka tidak diberikan ruang untuk mempelajari kebenaran itu sendiri. Karena mereka hanya disuapi untuk perpuluhan. Dikasih disuplai otaknya itu doktrin, dogma. Tiap bulan ditagih perpuluhan. Dikasih uang pendetanya, tapi yang dikasihkan itu tidak ada kebenaran. Berbeda kalau kita ditanya tentang apapun terkait Bible Al-Quran, kita akan sajikan kebenaran itu. Seperti itu. Jadi Lucifer itu kalau diberikan kebenaran, kupingnya panas ya? Kalian. Ya banyak ya? Iya. Oh iya. Karena iblis itu tidak menginginkan korbannya itu pergi begitu saja. Karena iblis itu kan sasarannya di otak. Iblis itu membunuh otak. Yang dibunuh itu otak. Bisa dilihat di 1 Korintus 1. Otak sasarannya iblis itu, Bang. Makanya membekukan hati gitu. Iya, betul. Oh iya. Otak yang diserang. Dikatakan di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan membinasakan kecerdasan orang-orang pintar dan keilmuan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi mereka ini memang sudah kehilangan akal. Dalam beragama mereka kehilangan akal. Tapi dalam hal dunia, karena sifatnya hanya sementara, mereka jago. Mereka jago dalam hal dunia karena apa? Mereka hanya nikmati di dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia ini adalah surganya orang-orang kafir. Jadi mereka hanya diberi kenikmatan di dunia saja. Habis itu neraka jahanam kekal di sana. Itu Bang Handi. Oh termasuk makan babi nikmat buat mereka ya? Oh iya. Makanya di dalam Yesaya 66 nomor 20, Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan nyala api yang berkobar-kobar
untuk membakar semua pemakan babi dan pemakan balaau tikus. Dan kalau kita selidiki, ada nggak orang Islam kemudian masuk dalam kategori itu? Oh, ternyata tidak. Alhamdulillah. Ternyata yang dibakar api oleh Tuhan adalah mereka yang makan babi. Dan yang makan babi ini kan ya kita sudah tahu lah pasti siapa orangnya. Iya. Tapi kalau yang berkulup kan nggak nikmat itu kalau berkulup. Oh, kalau berkulup lain lagi. Kalau berkulup itu nggak bisa masuk surga. Di dalam Wahyu 21 nomor 27, apesnya kitabnya sendiri yang mengatakan itu. Nggak bisa. Orang yang berkulup haram hukumnya masuk surga. Karena mereka adalah orang-orang najis. Di mana buktinya mereka najis? Baca di dalam Yesaya 52. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Apa itu Yerusalem baru? Surga. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, haram hukumnya orang yang tidak bersunat kulub masuk ke bait sucinya orang Yahudi, nggak boleh. Makanya mereka bikin gedung sendiri namanya gereja. Tempatnya orang berhaluluya. Nah, di sana tempatnya orang berhaluluya. Haleluya. Ah, di situ tempatnya. Karena mereka nggak bisa masuk ke dalam tempat ibadahnya orang Yahudi. Haram hukumnya, nggak boleh. Nggak boleh. Tuhan sangat marah kalau ada orang Kristen masuk ke bait suci, nggak boleh. Haram. Jadi orang berkulup itu dianggap sampah dong kalau begitu. Oh iya, dikutuk satu negeri kalau ada orang Yahudi memasukkan orang Kristen ke dalam bait suci. Dikutuk satu negeri. Nggak boleh. Apa kata Tuhannya orang Yahudi di dalam Yehezkiel 44? Yeremia 44. Apa yang dikatakan? Coba. Yehezkiel 44 ya, Ahia. Apa yang dikatakan Tuhannya orang Yahudi di sana? Marah besar. Tidak diizinkan kemudian orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Haram hukumnya, nggak bisa. Coba dibaca di Yehezkiel 44 itu. Tuhan memaafkan semua kesalahan Yahudi kecuali satu. Kesalahan apa? Kesalahan memasukkan orang Kristen ke dalam bait suci. Itu nggak boleh. Haram, nggak boleh. Semua dosa yang pernah kau lakukan, perbuatan-perbuatan keji yang sudah-sudah itu belum apa-apa. Kamu memang melakukan kekejian yang dulu-dulu itu belum apa-apa. Tapi kekejian yang tidak bisa aku maafkan, kata Tuhan, adalah engkau memasukkan orang Kristen masuk ke dalam bait suciku. Ah, itu tak boleh. Tadi di awal saya mendengarkan kenapa harus Nabi Isa yang turun. Oh iya, Nabi Isa harus turun. Karena Nabi Isa itu akan jadi hakim. Kenapa dia jadi hakim? Karena ada terdakwa. Apakah mungkin ada hakim kalau tidak terdakwa? Harus ada terdakwa. Apakah Islam jadi terdakwa? Oh tidak, sorry lade, mana ada. Nabi Isa turun ditunjuk oleh Allah menjadi hakim. Disebabkan karena ada sangkutannya di dunia. Apa itu? Berkat kehadirannya di atas muka bumi, muncul manusia-manusia palsu yang tak berotak, yang tak berakal. Manusia-manusia cupu, casingnya manusia, tapi perilakunya semut, nyamuk, lalat, tikus, balau, kuda, monyet. Tidak berakal. Bangga aja dengan ototnya, tapi tak ada otaknya. Tuh. Makanya Nabi Isa turun untuk menjadi hakim. Kenapa menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Kok ada yang terdakwa? Yes. Karena sekelompok manusia cupu mempertuhankan dirinya dengan melantiknya menjadi dewa bagi Romawi. Tuh Bang Handi. Apa tujuannya turun ya? Untuk mematahkan salib. Apa sih salib itu? Mematahkan konsep penyaliban. Apa buktinya? Jangan buktikan pakai Quran, karena mereka manusia cupu. Buktikan aja menurut Bible. Itu pun kalau ada yang bisa mengerti. Kok bisa kayak gitu Bang Usma? Tengok di dalam Matius 7, 15-23. Kira-kira yang diusir di sana itu siapa? Itulah yang dipatahkan kemudian. Bukan Nabi Isa ke gereja demi ke gereja patahkan kayu yang berbentuk salib. Bukan. Yang dimaksud mematahkan salib itu adalah menghancurkan doktrin paganism yang dianut oleh sekelompok manusia tuyul yang suka tahayul,
yang percaya Tuhan datang di sate di atas pohon. Nah, itu yang dipatahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Oh, Bang Zuma. Apa pembuktiannya? Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam Matius 7. Yang tadi Enyahlah, bertanya itu Bang Zuma. oke, enyahlah Itu daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Nah itu, jelas itu. Dengan kata lain, Yesus mematahkan harapan Zuma, orang Kristen. Iya, silakan Bang. Ya. Masih itu Nabi Isa yang turun di akhir zaman itu. Maksudnya yang lawan Iya. Dajjal itu. Yang Iya, pertanyaan dari silakan. saya juga tadi itu. Iya, silakan. Apa? Kenapa sampai Nabi Isa yang turun dan Loh, masuk? Bang Manjo, ini kamu berkuluk nggak, Bang Manjo? Iya, bagaimana? Kamu udah disunat belum? Belum. Waduh, bahaya itu, Bang. Resikonya, Bang. Apa-apa. Bukan jaminan. Kalau sunat bukan jaminan ke surga. Waduh. Intinya. Oh, enggak bisa Bang. Surga itu tempat suci. Enggak. Orang yang tidak suci nggak bisa masuk surga. Nah, itu menurut Bang Zuma. Ah, ini Oh, enggak, masih itu pertanyaan. menurut Al-Quran dan Betul, menurut betul. Bible. Coba Wahyu Masih- 21 nomor 27. Iya. Boleh nggak? Iya, sudah. Nggak bisa. Iya, sudah. Masih Nabi Isa, Bang Zuma. Iya. Nabi Isa Kenapa yang bukan- dipalsukan iya. namanya jadi Yesus. Iya, terus? Iya. Kenapa yang turun itu bukan ini kan ceritanya kan sudah terakhir sudah Iya, akhir zaman kan, iya, akhir zaman. Otomatis yang iya, sudah mati atau yang akan terangkat kan ke surga nanti. iya. Menurut Bang. Pertanyaan saya, kenapa yang turun itu bukan Allah sendiri? Kenapa harus Nabi Isa? Oh, Terus kalau masalah datangnya Nabi Isa untuk mematahkan salib atau untuk membunuh babi, kayaknya tidak masuk logikaku. Maksudnya jauh-jauh ya turun dari itu sana. Matius hanya 7 itu apa Bang? untuk- Matius 7 nomor 22 sampai 23 yang dipatahkan Yesus itu apa di situ? Salib itu- Bang. Bang Bang Zuma, Yohanes Anda 8 nomor sepotong-potong ayatnya, 42 tapi Bang 48. Zuma tidak ambil dari atas, dari ayat pertama sampai ayat terakhirnya. Mau Kita kan tidak Anda tahu. ambil dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, tetap Judulnya aja sama. apa? Judulnya Enggak ada apa? judul-judulan, enggak ada judul-judulan, enggak ada judul-judulan. Itu Kalau bukan main film. potong-potong, kalau main potong-potong ya oke Bang Nah, Zuma. terus Anda bertanya kenapa enggak tanya aja sekaligus Al-Quran? Satu Al-Quran Anda tanyakan. Kenapa potong-potong ayat? Nah, enggak, kita kembali ke tadi. Bang Zuma. Kenapa Iya, harus iya, Nabi silakan. Isa? Ya Sedangkan karena ini seorang satu-satunya nabi yang dituhankan manusia cupu hanya dirinya. Terus Apa kenapa alasannya yang Nabi lawan- Muhammad? yang Sekarang saya lawan- tanya gini. yang lawan Dajjal Apa ini harus alasannya Nabi Isa? Muhammad? Kenapa bukan Allah sendiri? Pertanyaanku begitu. Loh, kok memangnya Allah itu makhluk? Bumi Kan ini akhir makhluk. zaman. Ini kan pengakhiran. Ini kan terakhir. Anda salah. Yang turun kemudian untuk melawan Dajjal alias melawan Kristen itu adalah Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa yang dipelonco ajarannya oleh si Dajjal. Bukan ajarannya Nabi Muhammad, bukan ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Isa yang diplesetkan sama si Dajjal. 2 Yohanes 1 nomor 7, Planos itu Dajjal, antikristus. Itu Bang. Makanya ditanya oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, Nabi Isa, ya Rab, ya Tuhanku. Kenapa? Apakah kau yang mengajarkan manusia cupu ini, manusia palsu ini, untuk menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, itu Nabi Isa tuh. Apakah pernah Nabi Isa mengajarkan sembahlah aku? Apakah pernah Yesus mengajarkan sembahlah aku? Tidak pernah. Makanya dia datang untuk yang kedua kalinya untuk menghantam rahangnya semua orang-orang oteng yang mempertuhankan dirinya. Kalau Al-Quran Anda tidak percaya, baca di dalam Yohanes 12 nomor 48. Coba. Atau Yohanes 8:42. Coba Anda baca di sana.
Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku pastinya, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Itu kata Yesus. Maka dia harus turun menghakimi kalian. Kalian manusia-manusia cupu sini, kumpul. Aku malu sama Tuhanku. Kenapa kau menyembah aku? Di mana pernah aku katakan sembah aku? Jangankan kepada muridku Bani Israel, kepada setan aja aku suruh dia hanya kepada Allah saja kamu harus berbakti. Lah ente lebih hewan dan lebih iblis daripada iblis. Kalian itu dajjal. Karena iblis aja itu kusuruh nyembah kepada Allah. Loh kok kalian justru nyembah kepada saya? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Tidak ya Rabb, aku hanya berkata kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Coba Yohanes 8:22, Yohanes 4 nomor 22. Kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Aku dan pengikutku, muridku menyembah Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Jelas itu. Aku mengajarkan muridku menyembah Allah, menyembah Bapa yang ada di langit, bukan menyembah kepada diriku. Maka Yesus turun kembali kedua kalinya untuk menghakimi Dajjal dan pengikutnya. Apa Dajjal itu? Dajjal itu makhluk bermata satu. Sejatinya manusia itu bermata dua. Mata yang ada di kepala dan hati. Itu dua kepala. Mata hati dan mata yang ada di atas kepala, yang ada di wajah. Orang yang mati hatinya itu satu mata. Coba mata yang ada di mata, yang di kelopak matanya ini aja yang berfungsi. Kalbu tidak. Itulah Dajjal. Karena tidak berfungsi hati. Dikasih hati nggak dipakai, dikasih otak nggak dipakai. Cuman doktrin, dogma saja. Jadi ketika saudara bertanya, kenapa Nabi Isa turun untuk yang kedua kalinya? Karena Tuhan Allah ingin menunjukkan kepada manusia-manusia ingkar alias kafir, bahwa yang kau sembah selain daripada aku itu datang untuk yang kedua kalinya, membantah dan mengajarkan semua kepada kalian. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab pada saat Nabi Isa alaihissalam turun untuk yang kedua kalinya yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang sekarang menolaknya, orang Kristen menolaknya, orang Yahudi menolaknya. Begitu di akhir zaman datang kedua kalinya, barulah mereka akan mengatakan, oh ternyata Islam itu betul, ternyata yang datang adalah Nabi Isa, sungguh kami beriman kepada Nabi Isa. Bagus kalau nggak telat. Kalau Nabi Muhammad turun untuk apa? Untuk apa? Tugas beliau sudah sampai, sudah tuntas, tidak disembah oleh umatnya. Nabi Musa mau turun buat apa? Tidak disembah oleh umatnya. Umatnya Yesus yang buta. Nah ini yang harus dituntun. Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Di mana tertulis? Yohanes 17 nomor 8. Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Di mana tertulis? Di dalam Yohanes 11 nomor 42. Yesus ingin supaya dipercaya dan diterima sebagai utusan Tuhan, dan murid-muridnya percaya itu. Di mana tertulis? Yohanes 17 nomor 8. Jadi semuanya jelas. Yesus ingin dunia tahu kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Di mana tertulis? Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku mengasihi Tuhanku dan aku melakukan semua perintah-perintah Tuhanku. Yesus orang Muslim yang taat ternyata. Lalu di mana kedudukan Kristen? Entah. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 7, enyahlah daripadaku wahai engkau yang menuhankan aku, yang mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa nggak malu kalian digituin sama Yesus? Nggak malu. Udah capek-capek bayar tiap bulan perpuluhan, begitu bertemu Yesus, apa kata Yesus? Kutunjang juga kalian nanti nih. Udah aku bilang satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang mengutus aku. Nah, penyaku yang kau sembah. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Coba, apa nggak kecewa kalian itu?
Apa enggak gelisah hati kalian itu? Kalau tidak, maka benarlah kata Al-Quran, fi qulubihim marad fasadahumullahu marad. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Karena Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kafir neraka. Yesus juga mengatakan begitu. Orang Kristen neraka. Lalu kenapa Anda enggak pernah kemudian berpikir ke sana? Oh itu mah, dan cuma ngomong aja tahu. Silakan dibantah bang. Kesempatan Anda untuk menyampaikan kebenaran versi Anda. Silakan, saya diam. Kau banyak kali cerita kau. Ya sekarang Anda lah yang banyak cerita. Kami mau dengar. Jangan kayak Tai Puding kemarin ya. Cuman banyak cerita di belakang, begitu saya datang kabur. Silakan. Langsung kencing dana dia. Ya silakan bang, silakan. Aku bilang marah sama Yesus sama Nabi Isa. Mudah. Loh, Yesus itu dari mana? Tokoh dari mana Yesus itu rupanya? Nabi Isa lahir di mana? Nabi Isa lahir di mana? Nabi Isa lahir jelas-jelas di tengah-tengah kaumnya, Bani Israel. Bani Israel itu di mana menurut Anda? Di Papua? Woi, di bawah kurma kan? Yes. Nabi Betul? Isa lahir di mana? Di bawah pohon kurma. Yes, betul. Nah, jadi kalau Yesus di mana lahirnya? Menurut orang barat, Yesus lahir di kandang binatang. Ada bukti. Ada bukti dia lahir kandang binatang. Hari ini ada bukti. Nabi Muhammad mau dilahirkan dengan binatang mudah. Wah, mulai ngaco ini. Enggak Jangan pakai emosi data. bang. Aduh. Kalau Anda tidak siap mental, tidak siap mental, masih kekanak-kanakan, emosian, jangan ikut debat lintas agama. Karena nanti Anda stres sendiri. Lama-lama nanti Anda hancurkan semua piring di rumah. Hadapi kami di sini dengan ilmu ya. Karena kami menyajikan data. Bang, Kami ada ini yang saya mau bacakan bang. silakan. Tunggu bang ya. Ku cinta Allah sepenuh hatiku, jiwa dan ragaku hanya untuk Allah. Ambo Aka. Masih mau kau datang besok. Besok Modalmu cuma congor dan kulup. ayo bang, kita diskusi untuk mengedukasi yang di bawah. Siap. Leon situ orang Kristen atau Muslim, brother? Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Ya, Pak, sebentar Leon. Tadi Anda udah membaca ya bang, Pak Manjo? Iya. Apa yang Anda baca bang? Kami nggak dengar. Ulang. Ya coba ulang. Aduh. Entar dulu ya. Ya, bentar. Baik. Leon, biarin aja. Habis ini saya suruh ulang lagi, biarin. Kerjain. Mantra. Masih mau kau datang besok. Saya kasih. Halo. Leon, bentar dulu. Halo. Ini bukan telepon, tunggu. Bang, dibilang Nabi Isa itu jalan yang lurus. Oh memang betul, masya Allah. Kenapa tidak diikuti saja Nabi Isa? Gimana? Kenapa Nabi Isa tidak diikuti saja? Ya ini kami ikuti Nabi Isa. Nabi Isa menginginkan apa? Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa itu mengajarkan itu. Aku ini hamba Allah. Nah, karena dia hamba Allah, dia beribadah menyembah kepada Allah, kami ikutin. Nabi Isa bersunat, kami ikutin. Nabi Isa bertauhid satu Tuhan, kami ikutin. Nabi Isa nggak makan babi, kami juga demikian. Tapi ingat, Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Matius 15:24. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada orang yang sesat dari umat Israel. Nah, Kristen di mana kedudukannya di sini? Umat Israel kagak. Nah, Kristen di mana kedudukannya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kepada ke-12 muridnya dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada
kepada murid-muridku yang hilang dari umat Israel saja. Nah, Kristen ini umat dari mana? Umatnya Yesus. Islam rohani bang. Umatnya Yesus. Yesus bintang timur. Kalau Yesus anak Maria, itu sudah pasti bukan. Karena Yesus anak Maria mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel. Kalau Yesus yang datang ke penulis-penulis Bible, akulah Yesus sang bintang timur. Nah, itulah Yesus yang Anda maksud, yang Anda ikutin. Beda dengan Yesus yang asli, dengan Yesus yang Anda ikuti sekarang. Ya, silakan. Kalau di Al-Quran, Isa itu di mana, Bang? Maksudnya? Isa itu sekarang ada di mana? Di sisi Allah, diangkat ke langit. Di surga, bro. Belum di surga, belum di langit. Karena Kan di di Bible sisi. tidak ada. Kan di sisi. Allah bukan di surga, Bang. Di mana, Dan? Allah itu di arsy, bertata di arsy. Allah itu maha tinggi. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi, kalau berbicara mengenai Tuhan mereka, mereka selalu mengatakan Tuhan itu maha tinggi. Ini kalau modal bertanya aja tidak. Ada orang biasa nih, Bang, ada orang yang datang di pasar ikan, oke? Di pasar ikan itu dia bawa apa? Dia bawa ember isi 3 liter, dia bawa ke pasar. Habis itu dia teriak, kasih saya ikan tongkol 2 ton. Kasih ikan ini 500 kilo. Kasih ini. Dia mau. Itu namanya ngoah. Tapi muatan daripada embernya cuma bisa 1 ekor ikan. Sama Anda ini. Otak belum disetting untuk menerima kebenaran, tapi bertanya. Jadi seperti botol yang tertutup. Kosong, nggak bisa masuk air. Karena Anda tidak sedang siap untuk menerima. Oh enggak, beda. Beda orang yang bertanya yang mau tahu dengan yang modal bertanya ingin mencari kelemahan. Sayangnya Anda tidak akan menemukan kelemahan. Itu, Bang. Apa salahnya saya bertanya, Kak? Kan tinggal Iya, kalau bertanya ingin tahu, itu saya akan layani sampai 60 tahun ke depan. Tapi kalau bertanya hanya tujuannya ingin mencari kelemahan tapi tidak akan pernah mendapat kelemahan, kan habis-habis waktu itu, Bang. Maksudnya itu bang, kalau anda bertanya, itu. Bang Juma menjawab, ya anda jangan menyangka kalau tidak punya ilmu. Itu maksudnya ya? Tidak, tadi kan saya bertanya tentang, tadi kan Nabi Isa di mana? Kata Bang Zuma, di sisi Allah. Berarti di surga. Nah, maksudku diperjelas di mana? Udah dijawab. Di surga, Allah bukan di surga. Kalau Bang Juma, Allah bukan di surga. Yahudi, maksudnya tidak usah lari ke Yahudi, Israel dulu. Itu dulu dijawab dulu. Ya udah dijawab tadi kan. Di mana? Kalau berbicara mengenai langit, itu bukan cakupannya surga, Bang. Karena surga itu meliputi langit dan bumi nantinya, seluas langit dan bumi. Itu surga. Berarti Yesus atau Nabi Isa diangkat ke langit, bukan di surga. Yesus dan Nabi Isa diangkat ke langit. Iya, kan tidak ada dalilnya Yesus naik ke surga, itu nggak ada, Bang. Mau cari, coba tunjukkan ke saya kalau ada. Naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Coba Anda tunjukkan saya, nanti diketahui orang kalau Anda mengatakan begitu. Markus berapa? Markus berapa, Bang? Lupa. Markus 19:16, kami yang hafal. Markus piti kanakanai. Iya, itu kan original tesnya Uranon, bukan Paradiso. Itu kan Injil. Itu kan di Injil. Abang ya itu, kan itu terjemahan Indonesia. Di Al-Quran juga kan ada Injil. Diam. Itu terjemahan Indonesia. Kan ada Injil. Di Injil itu Injil yang di Al-Quran dengan Injil yang kamu maksud itu beda. Beda, Bang. Yang kamu maksud Injil itu bukan Injil. Itu surat kabar yang Anda maksud itu. Surat yang dikabarkan berdasarkan hasil penyelidikan. Itu surat kabar. Sementara Injil itu adalah firman Allah yang datang kepada Nabi Isa. Apa buktinya? Baca di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14. Markus 14 nomor 1. Kebalik. Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Tuh. Itu yang betul. Dia tidak mengajarkan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Luku, Pararang, Padale. Bukan itu yang diajarkan oleh Yesus, tapi Injil Allah.
Jadi yang dimaksud Injil di Al-Quran itu adalah Injil Allah. Maksudnya Injil yang diwahyukan oleh Allah. Gitu. Beda Bible. Kalau Bible itu cerita-cerita yang dibangun di tahun 60-an ke atas setelah Yesus terangkat ke langit. Itu beda. Sementara Injil itu yang diajarkan langsung oleh Yesus di tengah-tengah muridnya Bani Israel. Udah bang. Kalau bro, kalau Yesus itu di Bible di mana sekarang? Di surga. Di mana? Nggak ada itu, kok dibohongi lah itu. Injil yang bilang Pak. Nggak ada itu bang. Masa itu bohong. Abang sendiri percaya Injil, imani Injil. Masa abang? Emang Markus Ya. Injil Bang Juma? Bukan. Itu surat kabar asisten Paulus. Markus manusia. Abang kan aja menerima terjemahannya bang. Abang nggak ngerti original teksnya tuh yang bahasa Yunani itu. Enggak. Bahasa Indonesia. Masa Uranon? Emang Uranon kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia surga Bang Juma? Bukan. Uranon itu langit. Kalau Kalau surga? surga itu paradiso. Oh tuh. Beda antara langit. Jadi intinya ini Tuhan Yesus sama Nabi Isa ini ada di langit. Iya, betul. Kalau nabi-nabi yang lain Sama. di langit. Mereka ada di alam barzah. Alam barzah itu kita tidak kemudian alam roh, di alam roh. Tapi kalau Nabi Isa benar-benar diangkat ke langit dia dengan jasadnya. Berarti Nabi Isa ini lebih di spesies. Suara kecil bro, gede ini kenapa sih takut? Luar suara asli. Berarti Nabi Isa ini lebih di anak emas kan begitu? Oh bukan, justru nanti dia dihakimi. Dihakimi oleh Allah di tengah-tengah manusia. Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Oh tidak Tuhan, tidak. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Makanya coba Anda baca di Matius 7 nomor 15 itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Tapi di kita Nabi kurang bang. Oh di Kristen memang nggak ada nabi kecuali satu Paulus. Iya. Berarti yang dibilang Nabi palsu siapa? Ya Paulus lah, siapa lagi? Karena pengikut nabi palsu itu kata Yesus, coba Anda selami. Tapi apa nabi-nabi? Nabi-nabi itu kan, nabi-nabi itu pengajar yang Nabi-nabi mengaku kan sebagai penerima nabi-nabi. firman. Ya, Kalau di Lukas, Al-Quran Markus, itu nabi. Matius, Yohanes, Petrus, apalagi itu nabi-nabi tuh. Tapi yang tertulis secara langsung sebagai nabi hanya satu, yaitu Paulus. Kalau Anda mengakui mereka bukan nabi, lalu dari mana surat-suratnya? Nah, ini bahaya ini. Kalau mereka bukan nabi, berarti mereka murni wartawan. Nah, tapi karena mereka murni wartawan, mengatasnamakan Tuhan, maka mereka disebut nabi palsu. Karena yang mereka tuliskan, yang mereka kabarkan bukan firman Tuhan. Gitu. Okay. Tanda-tanda pengikut nabi palsu, kata Yesus, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu tanda-tanda pengikut nabi palsu. Di mana Nabi itu, palsu. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26, tanda-tanda nabi palsu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Itu tanda-tanda nabi palsu. Tapi syukurnya yang abang bilang nabi palsu ini ajarannya bagus. Jadi ajarannya itu tidak apa istilahnya
Iya, Kalau bagus, ajarannya bagus. Kalau bagus, kenapa Yesus usir? Kan ceritanya Paulus ini kan maksudnya yang membangkang lalu ke Tuhan, tapi Tuhan pilih dia. Dipilih Itu. Tuhan ya. Ini dia bahayanya. Siapa Yesus yang pilih pilih dia. Yesus ini? Siapa yang pilih Paulus? Ya Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus kan Allah. Allah. Kapan dia bertemu dengan Yesus? Kapan dia bertemu? Tahu. Iya. Tanya Paulus. Kapan dia bertemu dengan dia? Nah, itu dia. Yesus Intinya kalau memang di kita tuh Paulus ini nabi palsu, ajarannya bagus. Jadi kalau seandainya kayak kita apa? Kalau memang ajaran yang tidak bagus ya paling kita Bang Suma, tidak usah Iya, kita Bang. ikuti. Untuk apa tuh? Bagus enggak Tapi itu kalau ajarannya menyembah bagus. manusia? Menurut Anda bagus enggak itu? Menurut Yesus menyembah Yesus itu bagus enggak menurut Yesus? Bagus. Di mana Yesus mengatakan menyembah dirinya itu bagus? Bang Suma, Tidak ada lah. Enggak ada. Terus dari mana Anda katakan bahwa itu bagus? Yesus Dari Injil. dalam mati Yohanes 17 Bang, Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata, hidup kekal itu adalah satu, mengenal engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Dua, mengenal aku sebagai utusanmu. Itu kunci mendapat surga kata Yesus, mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu kunci masuk surga tuh. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah, Yesus sudah jelaskan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi Yesus tidak masuk kategori. Karena kalau Yesus masuk kategori, maka dalilnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita dua-duanya Tuhan yang benar. Tapi Yesus mengatakan engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan ada kata sambung, dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti satu Tuhan, satu utusan, baru bisa masuk ke dalam surga. Kalau di Islam, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Meluncur Islam ke surga. Kalau Kristen, la ilaha illallah, Yesus illallah. Yesus adalah Allah. Coba. Gimana itu? Apa itu, Bang? Kalau di iman Anda, Yesus Allah. Iya. Sementara Yesus mengatakan, la ilaha illallah, inni Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, aku adalah utusan Allah. Kalau di Di mana? Kristen, Ya, iya. Yohanes 17 nomor 3. Apa dia bilang, Bang? Hidup kekal itu adalah satu, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dua, Satu. mengenal aku yang engkau utus. Oke. Nah, Yesus mau Mengenal dikenal sebagai engkau. apa? Yang engkau utus. Nah, Yesus mau dikenal itu. sebagai apa? Itu berarti yang mengenal engkau Sebagai yang mengenal Tuhan. Yesus sebagai Tuhan. Nah, itulah aku bilang kamu manusia palsu. Bahaya bintang timur. Tidak, intinya begini, kalau Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Injil itu berarti tidak ada. Di mana Yesus pernah Itu mengatakan dirinya maksudnya dia sebagai datang Tuhan? untuk menggenapi. Dia sudah sampaikan dia akan mati, naik ke surga. Kalau dari pertama dia umur berapa dia sampaikan saya ini Tuhan, untuk apa ada Injil? Kan intinya itu. Berarti Yesus datang bersandiwara gitu. Astaga. Loh, gimana sih? Berarti Yesus itu Bersandiwara. pembohong dong ya? Iyalah, Maksudnya dong. bohong. Kalau dia itu Tuhan, berarti dia pendusta. Kan ada saksi murid-muridnya, dia menyatakan kalau Berarti dia itu Anda Tuhan. pengikut murid. Anda pengikut saksi-saksi tersebut, bukan pengikut Yesus. Yesusnya mengatakan,
hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan. Mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Iya, tapi pada saat itu kalau seandainya dia bilang saya ini Tuhan, ya tutup sudah acara. Nah, terus dari mana Anda dapatkan ilmu terkait dengan ucapan Anda barusan? Sudah tidak ada lagi pengangkatan, tidak ada lagi kematian, ada kematian. Iya, tidak ada maksud saya pengangkatan. dari mana Anda Al-Quran juga dapat tidak akan ilmu? tuliskan itu juga nanti. Saudara, dari mana Anda dapat ilmu tentang apa yang barusan Anda ucapkan ini? Apanya? Loh, Anda nggak sadar kan? Iya, Anda apa yang barusan tentang- mengatakan Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan karena kalau dia mengaku Tuhan maka selesailah semuanya, tidak ada Injil. Itu ilmu Anda itu dari mana? Dari saya. Oh. Ya udahlah, silakan aja. Kupikir dari Yesus atau dari Tuhannya Yesus, ternyata kagak. Intinya Tuhan Yesus itu Tuhan. Gini aja bro, Manjo. Allah. Intinya Bro itu Manjo, menurut dengerin Anda dulu. kan? Dengerin dulu Manjo, Mak. Dia jalan Ya. kebenaran, tidak ada ajarannya yang salah, tidak ada ajarannya yang aneh-aneh. Itu saja intinya. Terus kenapa disembah kalau begitu? Saya sembah karena dia Tuhan. Firman. Tadi Anda Dan di mengatakan Al-Quran, ajarannya benar, ajarannya begini. tidak aneh. Tapi kenapa sekarang Anda begini. sembah? Kalau Anda sembah Yesus, berarti Anda menuduh Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Anda lucu kan? Anda katakan Yesus itu ajarannya benar. Kenapa Anda sembah Iya, kalau benar. begitu? Kenapa Anda sembah? Tuhan. Tadi dia mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan. Katanya benar itu. Kenapa Anda mendudukkan dia sebagai Tuhan? Padahal dia mendudukkan dirinya sebagai utusan. Gimana ini? Mana yang betul ini? Ajaran Yesus betul? Benar? Benar Bang Suma. Nah, terus kenapa Anda sembah? Ya karena dia Tuhan. Di mana dia mengatakan aku adalah Tuhan? Dia mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka Anda mendudukkan Yesus sebagai utusan. Islamlah Anda jadinya. Bang Suma, kenapa? Tuhan lah. Yang diperdebatkan, coba perdebatkan sekali Muhammad itu. Bang Suma, Ya gimana Bang? kenapa? Gimana Yesus saudaraku? Kenapa Yesus terus yang diperdebatkan? Coba Muhammad yang diperdebatkan. Oh, dengan membahas Yesus itu membahas ajaran Nabi Muhammad, Bung. Begitu. Membahas Yesus sama dengan membahas ajaran Nabi Muhammad. Membahas Bible sama dengan membahas ajaran Nabi Muhammad. Gitu saudara. Siapa suruh datang duluan. Tidak apa istilahnya, tidak panas, tidak Gimana? malu juga saya. Iya. Yang jelas orang aku itu Yesus itu Tuhan. ya sudah. Nanti kalau Anda dipanggil Yesus, diadili oleh Yesus. Cuma yang lucunya, yang saya bilang yang Nabi Isa, kenapa harus Nabi Isa? Harus Nabi Isa Karena yang Tuhan. karena Masa muncul tujuannya Kristen. cuman itu? Masa tujuannya patahkan salib, Karena bunuh babi, kayak ada mematahkan kerjaan salib lain? itu artinya Datang mematahkan. atau barangkali datang dia berkati, dia bawa berkat, dia bawa apalah kedamaian, sukacita. Masa datang? Sekarang saya datang begini, nanti, Bung. saya mau patahkan Segini. salib. Oke, Saya oke, datang oke, nanti, gini. saya mau Oke. bunuh babi. Apa? Oke. Cari kerja lain. Kan Sekarang pertanyaan begini. begitu. Sekarang begini, Bang. Yohanes 12:48 Anda pernah baca? Pernah, tapi sudah Oke, lama. saya bacakan boleh ya. Barang siapa yang menolak aku, ini menolak Yesus. Tidak menerima perkataanku. Jadi barang siapa yang menolak aku dan yang tidak menerima perkataanku, itu sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, Yesus pernah mengajar selama 3 tahun, menyampaikan firman. Firman 1, firman 2, firman 3, firman 4, firman 5, dan seterusnya. Anda muncul sebagai Kristen menuhankan Yesus. Pertanyaan saya, firman mana yang keluar dari mulut Yesus yang Anda jadikan acuan sampai Anda menyembah dia, Yesus? Firman yang mana? Nah? Firman yang mananya Yesus yang Anda jadikan acuan mempertuhankan dirinya? Firman ini. Yang mana?
Yang mana bang? Alkitab lagi. Ya silakan, tak apa-apa. Itu jalan kebenaran. Dia adalah jalan kebenaran, dia adalah Alfa dan Omega, dia Bahayanya. pokoknya Bahayanya ini sukacita temanku. lah, ada sukacita lah. Barang siapa menolak aku dan barang siapa yang tidak menerima perkataanku, mereka sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Artinya perkataan-perkataan yang sudah Yesus ucapkan sebelum dia terangkat ke langit. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus tidak pernah mengatakan akulah bintang gemilang, akulah bintang timur gilang gemilang. Sebelum Yesus terangkat ke langit, dia tidak pernah mengatakan kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Tidak pernah. Aku Alfa Omega itu tidak pernah Yesus ucapkan. Jadi itu adalah penambahan-penambahan yang Yesus tidak pernah ucapkan. Nah, sementara yang menjadi tolak ukur penghakiman kelak adalah perkataan yang pernah Yesus sampaikan sebelum terangkat dari bumi ke langit. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Nah, Yesus nih di akhir zaman nih turun. Anda dengan saya menghadap. Bang Suma, yo bro Yesus, apa kabar? Sehat kau bro? Sehat. Baguslah kalau gitu. Gimana nih? Kau mau menghakimi saya? Ya. Aku mau tanya kau Bang Suma, apa saudaraku Yesus? Kenapa kau tidak mempertuhankan aku? Oh, emang ada rupanya perintahmu untuk mempertuhankan dirimu? Nggak ada. Nah, nggak ada. Sedangkan kau mengatakan dalam Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan barang siapa tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Berarti firman yang kau ucapkan sebelum kau terangkat. Betul? Iya, betul. Nah, ada nggak sebelum kau terangkat kau mengatakan sembahlah aku, akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi, bla 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 dan seterusnya. Ada nggak? Nggak ada. Nah, engkau mengatakan Tuhan yang benar itu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan suaranya, yang maha tinggi, maha suci, yang mewahyukan kitab Torah. Betul? Betul. Nah, itulah yang kusembah. Bang, saya istirahat tidur dulu bang. Mau kerja besok. Saya selesaikan sedikit lagi bang. Iya, boleh, 30 boleh, detik. 30 detik. Siap. Yesus mengatakan, oh selamatlah kalau gitu. Nah, giliran saudara menghadap, saudara maju. Saya Tuhan. Yesus kaget. Apa kau bilang? Apa tadi barusan kau bilang? Tuhan. Yesus mengatakan apa? Nenekmu kiper. Sejak kapan saya jadi Tuhan, tuyul? Tuhan itu satu yang mengutus aku. Kau menuhankan saya itu ajaran siapa? Kamu makan babi ajaran siapa? Kamu ibadah minggu siapa yang suruh? Kamu tidak bersunat siapa perintahkan? Emang ada perkataan saya? Nggak ada. Nah sudah, kau masuk ke neraka sana. Kau jadi tukang pres ban dalam di sana. Nggak bisa Banyuma, masih ada alasannya. Apa? Kakak, saya caca tulisan Paulus. Ya Yesus. sudah, kau sembahlah sana. Kau minta tolong sama Paulus. Dicari Paulus, ternyata sudah di neraka lebih dulu.